kayak jadiin pelajaran aja kalau apa namanya kalau jadwalnya kurang gitu. Jadi kalian kalau di awal kelas itu kayak entah itu awal abis liburan atau abis mid itu selalu dicek tuh pertemuannya tuh nanti bakalan sampai midterm testnya tuh udah 7 atau belum. Nah kalau belum 7 kalian tagihin dari awal gitu buat kelas penggantinya. Kenapa? Biar enggak ketinggalan banyak di akhir kayak gini lagi gitu sih. Mungkin bisa buat selanjutnya ya. Kalau ini kan kayak udah gue juga lupa ngingetin lagi kayak karena gue nggak sempat ngitung kemarin-kemarin. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang perfect competitive markets dan gimana maksimisasinya. Jadi yang ini gue hapus ya. Nah, nanti PPT-nya bakalan gue share atau gue share sekarang aja ya kayaknya. Bentar ya. Oke. Oh, belum gue ini ya. Wait. Gue share nanti kalian bisa download di grup lain aja ya. Udah ada ya? Sorry. Tutorial 5. Oke. Bentar ya, aku share dulu sambil azannya berkumandang. Kok PS sih? Sorry. Salah lagi. Wak, bentar ya. Bisa dibuka lainnya ya, terus sambil di-download dulu aja tuh materinya. Kayak sambil gue share di ini juga ya, di Zoom. Kok PL lagi ya ampun. Oke, kita lanjutin ya. Mungkin nanti yang nantang makin banyak. Tapi nggak banyak pun nggak apa-apa deh. Ada rekamannya. Oke, nah jadi pertama kita sebenarnya bakalan bahas short run sama long run profit maximization buat perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih perfectly competitive market tuh kayak gimana sih atau pasar persaingan sempurna. Nah, karakteristik yang harus kalian ingat dari pasar persaingan sempurna adalah pertama, produknya homogen. Jadi di sini dengan produknya homogen, perusahaan atau produsen itu sama sekali nggak punya power, ya sama sekali nggak punya power buat menentukan harga di pasar. Pertama karena produknya homogen, yang kedua karena there are so many mass sellers, so much sellers in the market. Jadi karena banyak banget seller di market itu, jadi kayak ya kalian effortless gitu. Misalnya kalian jadi salah satu pedagang di pasar persaingan sempurna, ya kalian nggak punya daya apa-apa gitu, karena masih banyak penjual yang lain. Nah, yang mana ya karena pasarnya banyak penjual, ya kalian jadi cuma minoritas tuh di dalam pasar.
Udah gitu produknya homogen lagi. Ya udah tambah-tambah nih. Karena produknya homogen dan banyak penjual, akhirnya kalian cuma bisa nerima aja. Berapapun harga yang terbentuk di pasar gitu ya. Misalnya ini terbentuk di pasar harganya 4 nih yang ada di gambar. Ini demand, terus ini supply. Terbentuklah keseimbangan di pasar atau di industri gitu misalnya ya. Ini di pasarnya. Terbentuklah harganya 4. Karena kalian nggak punya power, karena nggak punya power, kalian karena di pasar terlalu banyak sellers, terus produk kalian juga homogen, ya udah kalian mau nggak mau harus nerima nih $4 ini sebagai harga dari produk yang bakalan kalian jual. Bisakah kalian menjual di $5? Nggak bisa. Ya, karena harga di pasar semuanya $4. Kalau kamu jual di $5, ya udah kalah, produk kamu nggak bakalan ada yang beli. Kalau jual di bawah $4, $3 bisa nggak? Nggak bisa juga. Kenapa? Oke, konsumennya suka nih, harganya lebih murah. Tapi kalau harganya lebih murah, kalian bayangin, kalian kan minoritas, satu di antara banyak banget penjual yang lain. Jadi paling ya yang kejual barang kalian tuh satu di antara 10.000 gitu. Nah, otomatis apa? Ya yang hanya sedikit sekali konsumen yang bisa beli di harga yang kalian pasang jual ini. Pada akhirnya kalian cuma bisa rugi doang kan. Kemudian karakteristik yang keempat, ini adalah free entry dan free exit dalam pasar ya. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan di pasar persaingan sempurna ini bebas keluar masuk di dalam pasar. Pedomannya apa? Kalau terkesannya pasar persaingan sempurna itu profitable, maka orang dari luar yang sebelumnya belum masuk ke pasar, dia bakalan ambil keputusan buat entry. Kayak dia ngelihat pasar persaingan sempurna, misalnya pasar beras. Wah anjir, ini misalnya aja ya. Wah anjir, pasar berasnya kelihatannya untung tuh. Pedagang berasnya kayaknya kaya-kaya ya. Yaudah yuk kita masuk aja jadi pedagang beras di situ. Akhirnya masuk deh tuh pedagang-pedagang yang lain. Yang baru gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kondisinya nggak profitable nih atau kayak rugi. Kalau di pasar persaingan rugi pasti banyak ada penjual yang exit. Kenapa? Ya udah orang rugi gitu kan. Udah akhirnya keluar. Nah, ingat-ingat di sini pengertian profit dan ruginya itu secara ekonomi ya. Jadi bukan maksudnya kita memasukkan semua cost yang mungkin muncul. Bukan secara accounting atau akuntansi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? So far ini masih materi yang pernah kalian pelajari di PS1 sih. Gitu. Semoga masih ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang short run profit maximization ya. Kalau kalian ingat, profit formula itu adalah revenue ya dikurangi dengan cost. Jadi kalau kita ngomongin apa nih? Oke, sekarang gue disclaimer dulu ya. Ini apa sih? Bukan disclaimer sih ya sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada huruf Q kecil di sini sekarang ya, setiap pembahasan yang kita lakukan, setiap ada huruf Q, ini mewakili kuantitas yang diproduksi oleh satu produsen di pasar persaingan sempurna. Tapi kalau gue notes-nya adalah Q besar, maka ini adalah jumlah total barang. Semua barang yang diproduksi oleh produsen-produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Jadi Q ini dia banyak, ya. Banyak banget. Ibaratnya Q ini adalah sigma Q kecil. Jadi total barang yang ada di pasar persaingan sempurna ya adalah total ya penjumlahan dari semua barang yang diproduksi oleh masing-masing produsernya. Oke, maka di sini profit formulanya adalah profit dari perusahaan ya, given quantity yang dia produce, itu adalah revenue dari quantity yang dia produce, dikurangi cost dari produksi sebesar kuantitas yang dia produce. Nah, untuk memaksimumkan profit, kita memerlukan kondisi ini ya, MR sama dengan MC. Di mana MR ini adalah marginal revenue yang bisa kita dapetin dari nurunin TR-nya ya. Sedangkan MC kita bisa dapetin dari nurunin TC-nya. Ya. Nah, gimana sih ya? Kenapa sih di apa ya, kondisi profit maximizing itu selalu seperti ini, selalu MR sama dengan MC? Ya mungkin kalian udah sangat terbiasa ya. Oh, kalau labanya mau maksimum ya MR harus sama dengan MC.
But gitu ya, tapi ketika kamu mau mencapai MR sama dengan MC, ada alasannya loh, kenapa sih harus berproduksi saat MR sama dengan MC. Nah, here is the apa ya, the argument, the mathematical argument, kenapa sih kita harus mendapatkan profit maksimal ya, itu harus saat MR sama dengan MC. Berawal dari rumus dari laba itu sendiri. Laba itu sama dengan total revenue minus total cost. Kamu ingat gak kalau dulu tuh kita belajar ya, kalau kita mau memaksimumkan total utility, ya kita cari nih turunan pertama itu harus sama dengan 0. Karena pada saat titik maksimum, dia pasti kurvanya datar. Jadi di sini turunannya pasti sama dengan 0. Atau kadang kemarin kita pelajari juga, kalau kamu mau TU-nya maksimum, maka marginal utility-nya harus sama dengan 0. Begitu juga ketika kamu bahasnya adalah produksi ya. Kalau kamu mau memaksimumkan total produksi, maka marginal produknya harus sama dengan 0. Atau marginal di sini itu adalah turunan pertamanya, ya kan? Nah, di sini kalau kamu mau memaksimumkan profit, given profit itu sama dengan TR kurangi TC, gitu ya. Berarti if you want to maximize profit, maka turunan pertama profit atau P aksen ini ya, atau DP per deki ini ya. DP per deki, sorry I kecil, ini sama dengan 0. Ya, turunan pertama, turunan itu notasinya D ya. Nah, berarti di sini kamu harus ngitung ya DP per deki itu harus sama dengan 0. Kan? Padahal kamu udah belajar nih, P itu rumusnya apa? P itu rumusnya TR min TC. Oke. Jadi nanti DTR min TC per deki ini sama dengan 0. Oke. Nah, di dalam turunan gini, kamu boleh membagi nih. Jadi ini nanti DTR per deki kurangi DTC per deki. Ya. Nanti kamu bakalan dapat nih, DTR per deki minus DTC per deki sama dengan 0. Ya, DTR per deki ini adalah TR aksen atau turunan sekalinya TR ya. Sedangkan DTC per deki ini adalah turunan sekalinya TC. Ya, turunan sekalinya TR ini namanya MR dikurangi turunan sekalinya TC. Ya, ini kan sama kan? Kayak kalau lu mau turunannya TR ya MR. Kalau lu mau turunannya TC ya MC gitu kan. Selalu. Ini turunannya. TR aksen ya MR, TC aksen ya MC. Berarti di sini MR min MC sama dengan 0. Sehingga kalau lu mau memaksimumkan profit, maka lu harus produksi saat MR min MC sama dengan 0. Atau saat MR sama dengan MC. So, proof ya, proven kalau lo mau maximize profit saat MR sama dengan MC. Oke. So far ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kalian bisa melihat dulu ya perhitungannya kok bisa kayak gitu sih. Gitu. So far ada yang mau ditanyain kah? Nafira atau siapa nih? Daryl, Nagoro, Najla, Nafira, Tasya. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Aman ya? Oke deh. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita pindah ke selanjutnya nih. Oke, nah kita ngomongin kalau di competitive market nih, gimana sih profit maximization-nya? Ya, gimana profit maximization di pasar persaingan sempurna? Always remember that semua perusahaan di pasar manapun dia bakalan berproduksi saat ini, saat MR sama dengan MC. Ini pasti nih. Dia pasti berproduksi saat MR sama dengan MC. Oke, the problem is adalah ya problemnya itu adalah perusahaannya itu ada di pasar dengan struktur pasar yang kayak gimana. Nah, kebetulan yang sekarang kita pelajari itu adalah pasar persaingan sempurna. Yang mungkin kalian ingat ya karakteristiknya. Kita punya di sini kurva MR sama dengan MC gitu ya. Di sini kita punya kurva AR yang sama dengan MR
Ini gue gedein lagi ya. Ini kan karakteristik pasar persaingan sempurna nih. Ya. Di pasar persaingan sempurna, karakteristiknya tuh yang ini nih, kurva ini nih. AR sama dengan MR sama dengan P sama dengan demand. Di satu kurva, satu garis horizontal, itu mewakili 4 kurva sekaligus. Kurva perusahaannya. Jadi ini kita ngomongnya firms. Kalian lihat aja nih, Q-nya kan Q kecil. Ya udah, berarti ini adalah kurvanya firms. Oke, kurvanya firms di situ. Nah, oke deh. Nah, selain itu, perusahaan juga punya kurva MC. Kurva MC yang mana? Yang ini nih, yang warna merah. Turun ke bawah, terus dia naik. Terus punya kurva apa lagi? Punya kurva AVC dan kurva ATC. Yang bentuknya kayak huruf O. Kan kemarin kita udah belajar di kurva biaya ya, karakteristik antara AC sama AVC bedanya apa. Oke, nah always remember that perusahaan bakalan produksi saat MR sama dengan MC, sehingga di mana nih titik dia bakalan berproduksi? Titik dia bakalan berproduksi adalah saat MR sama dengan MC kan? Atau kita bisa bilang MR sama dengan MC ini adalah intersection antara kurva MR sama kurva MC. Yang mana nih intersectionnya? Ya, cari aja kurva MR-nya mana. Oh, ini kurva MR. Kan? Yang warna ungu tuh. Kurva MC-nya yang ini. Ya, ini MC, ini MR. So, intersectionnya di sini. Ini adalah titik yang mana kita bakalan produksi di titik ini. Ini ada huruf A-nya nih. Sehingga kalau ditanya, berapa perusahaan bakalan produksi? Ya saat titik A. Kalau kita turunin, oh ternyata saat titik A, perusahaan itu berproduksi sebesar 8. Ah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nggak berproduksi di titik MR sama dengan MC gimana? Ya mungkin bakalan tetap untung, tapi untungnya lebih sedikit daripada di titik yang tadi udah kita bahas tuh, titik MR sama dengan MC. Oke? Oke. Nah, kemudian, berarti kita berproduksi saat kuantitasnya 8 nih ya. Saat kuantitasnya 8. Nah, sekarang saat kuantitasnya 8, untuk mencari laba, ingat ya, untuk mencari laba. Laba itu mencarinya adalah TR kurangi TC. Ya, di mana TR itu rumusnya adalah P kali Q. Ya. TC itu rumusnya apa? Kemarin kan kalian udah belajar nih. Average cost itu sama dengan TC per Q. Berarti TC itu sama dengan AC kali Q. Nah, kita masukin aja di sini. AC kali Q. Berarti kalau gitu, laba itu sama dengan gue pisahin, gue kaliin Q. Jadi di sini P min AC kali Q. Nah, Q-nya kan udah ketemu nih, 8 ya. Berarti ini adalah 8-nya nih. Sekarang P min AC-nya berapa? Ya udah, tentuin aja nih. Saat produksinya sebesar 8, berapa sih harganya? Kamu tarik garis ke atas, kita cari kurva harga. Oh, ini udah ketemu, tapi kurva AVC. Oh, ini udah ketemu, tapi kurva AC. Oh, ini udah ketemu nih, ini kurva apa? Oh, ternyata ada kurva harganya. Nah, jadi di sini adalah harga kita. Kita bakalan jual di harga 40. Oke, kemudian kita butuh apa lagi nih? Harga udah, kita butuh AC. Kita cari aja nih. Saat kita berproduksi sebesar 8, AC kita yang mana sih? Oh, ternyata yang ini nih tadi. Yang ini nih. Oh, ya udah, berarti AC kita ada di sini. Berapa nih? Mungkin 32 kali ya. Gitu. Oke? Nah, berarti kita udah ketemu nih ya. Laba kita berarti P dikurangi AC ya kan, berarti daerah yang sini dikali Q. Q-nya adalah sepanjang ini kan? Nih, Q-nya kan. Berarti area laba kita adalah ini kali yang ini. Nah, ini adalah area dari laba kita. Dan itu adalah laba yang paling maksimal. Oke.
Oke. Ada yang mau ditanyain so far? I guess not ya. Sebenarnya ini tuh dulu tuh kalian pernah belajar deh, soalnya aku kan ngelesin SBMPTN juga kan sebenarnya. Nah, ini ada juga nih kalau nggak salah ya materi tentang ini ya. Ingat nggak? Tapi kan kalian nggak ini ya. Ada Kak. Ada ya, bener kan ada ya. Walaupun kalian simak kan ya, simak atau PPKB, tapi pasti ada lah. Iya. Oke, nah, em, oke, nah kita lanjutin ya. Oke, nah side note-nya adalah nanti di soal ada suatu saat di mana kalian ditanyain profit dan ada suatu saat kalian ditanyain producer surplus. Kalau profit kayak tadi ya, eh, total revenue kurangi total cost. Kalau producer surplus ini rumusnya nih, ya TR kurangi variable cost. Ya itu buat producer surplus sama profit gitu. Oke deh. Nah, next ya. Gue bakalan bahas yang long run profit maximization. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin long run ya, perusahaan pasar persaingan sempurna masih ingat ya, dalam jangka panjang itu selalu meraih zero economic profit. Ya sehingga kalau kita ditanya long run competitive equilibrium, ya saat zero economic profit atau saat labanya itu sama dengan nol. Di mana laba itu tadi kan KR kurangi TC ya. Jadi TR kurangi TC-nya sama dengan nol. Yang mana tadi kan kita juga udah belajar nih, TR itu adalah P kali Q, TC itu AC kali Q. Sama dengan 0. Berarti ini sama dengan P min AC kali Q sama dengan 0. Nah ini Q-nya kita coret ya. Jadi nanti saat laba sama dengan 0, P kurangi AC itu sama dengan 0. Atau nilai harga kita itu sama dengan average cost kita. Itu zero economic profit. Udah sih, sebenarnya kayak gitu doang ya teorinya. Ini cuma sedikit flashback aja materi-materi yang ada di SMA dan yang ada di PE ya, PE 1. Oke. Next kita latihan soal ya. Ada 2 soal. Gue mungkin bakalan bahas dari yang nomor 10 dulu ya. Oke. Dari yang nomor 10 gue pakai warna biru aja deh ya. Oke, dari yang nomor 10 dulu nih. Oke, coba kita baca baik-baik ya. Suppose you are given the following information about a particular industry. Nah, ingat ya, ini key, kalau ada key yang besar, kan tadi kita udah sepakat ya, kalau ada key besar, ini adalah key-nya pasar. Ya, makanya di sini bilang nih, market demand, market supply. Kalau ada key kecil, kan ini berarti fungsi cost ya. Cost dari key kecil. Oh, berarti ini adalah fungsi total cost dari firm. Ini juga sama, MC dari key kecil. Oh, berarti ini adalah MC, fungsi MC-nya si firms. Sekarang yang ditanyain yang di A. Find the equilibrium price, the equilibrium quantity, the output supply by the firm, and the profit of each firms. Kita urut aja nih ngerjainnya ya biar nggak overwhelmed. Yang B, find the equilibrium price sama equilibrium quantity. Berarti kita yang ditanyain adalah equilibrium condition, ya kan? Equilibrium condition. Equilibrium condition terjadi saat QD sama dengan QS ya. QD kita di sini 6.500 min 100 P ini ya. Sama dengan 1.200 P. Gini ya. Sama dengan berapa nih ya? Ini 6.500 sama dengan 1.300 P. Berarti P-nya P bintang ya sama dengan 5. Kenapa gue tulis P bintang ya? Biar nandain aja kalau dia itu adalah harga equilibrium. Oke, biar kita irit space ya. Gue pindah ke sini lah ya. Gue pindah sini ya, maaf ya guys. Sangat irit space.
Nah, kalau P-nya ini adalah P-star, berarti kita butuh kuantitas juga kan? Q-star. Q-star itu ngitungnya pakai yang mana? Kalian boleh pakai QS atau boleh pakai QB. Di sini kan equation-nya lebih pendek yang QS ya, jadi gue pakai QS aja. Jadi Q-star-nya sama dengan 1200 kali P. Nah, P-nya di sini kita pakai P-star ya. Berarti Q-star sama dengan 1200 kali 5. Berapa nih? Q-star-nya sama dengan 6000. Oke, itu buat jawab yang A. Yang A bagian equilibrium condition ya. Ini udah. Sekarang yang ditanya adalah the output supplied by the firm. Nah, ingat-ingat, kalau kita mau menentukan jumlah barang yang diproduksi di dalam pasar, maka kita harus apa nih? Ini sesuai teori. Untuk menentukan Q-nya berapa, kita harus menentukan kondisi yang memaksimumkan profit. Supaya kita dapat profit yang paling maksimum. Gitu. Ya, berarti kita cari dulu nih ya, berapa Q-nya itu dengan cara MR sama dengan MC. Kita pakai dulu nih ya, kita cari dulu di sini MR harus sama dengan MC. Tapi masalahnya ada nggak rumus MR di sini? Tidak ada ya, di sini nggak ada rumus MR, jadi kita harus cari rumus MR-nya. MC ada nggak? Oh, ternyata MC-nya ada. 2Q/200. Ya, MC-nya ada nih. Gimana cara nyari MR-nya? Ya, MR itu kan turunannya TR ya kan? TR aksen. Atau turunan sekali TR terhadap Q. Bisa nggak sih kita nyari TR dulu nih? Iya bisa dong. TR itu kan rumusnya apa sih? P kali Q. Yang mana P kita, tadi P-nya kita udah nemu nih, P-nya itu 5. Ya udah, TR-nya berarti 5 kali Q. Q-nya tulis aja Q. Kayak gitu. Kalau TR-nya itu 5Q, ya, bisa nggak sih kamu langsung nentuin MR-nya di sini? MR itu adalah turunannya TR. Ya udah, karena TR-nya 5Q, ya kita ambil aja angka depannya. Ya. Berarti MR-nya sama dengan 5. Oke, langsung aja masukin di sini ya. MR-nya 5, ya kan? MR-nya 5 sama dengan MC-nya sama dengan 2Q/200. Ya enggak? Berarti 1000 sama dengan 2Q, ya kan? Q kecilnya sama dengan 500. Jadi setiap firms itu produksi 500. Oke. Sekarang yang pertanyaan ketiga, the profit of each firms. Ya. Oke, ini berarti tadi poin yang pertama, ini poin yang kedua. Sekarang gue tulis ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah profitnya. Profit selalu saat profit sama dengan TR kurangi TC. TR-nya tadi rumusnya kan udah dapet nih, 5Q. Nah, TC-nya rumusnya apa tuh? Masukin aja tuh, nih TC-nya. 722, ya. 722 tambah Q kuadrat plus 200. Tambahnya sama dengan Q-nya kan udah ketemu 500. Masukin aja 500 di sini. Kurangi ini ya. 722 plus 500 kuadrat plus 200, per 200. Oke. Boleh kalian hitung aja. 5 kali 500 kurangi ya. 722 plus 500 kuadrat per 200. Hasilnya adalah 528. Ya, ketemu deh. Ada yang mau ditanyain nggak sama sini? Jadi labanya adalah positif 528. Oke, sekarang kita ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, enggak ya. Kita coba yang B ya. B, aku sambil ngecas guys. Baterainya low bit.
Oke. Kita coba yang B. Would you expect to see entry into or exit from the industry in the long run? Nah, kalau kondisinya adalah laba seperti ini ya. Kalau laba itu kan berarti labanya positif ya. Labanya lebih dari 0 nih. Labanya lebih dari 0. Berarti laba itu kan hitungnya TR min TC. Ya. TR min TC lebih besar daripada 0. TR-nya lebih besar daripada TC. Nah, sebenarnya kalau labanya positif tadi, kalau in the long run, ya pasti dia bakalan menarik perusahaan baru buat masuk ke dalam pasar. Sehingga in the long run, pasti yang terjadi adalah entry. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, what effect will entry or exit have on the market equilibrium? Kalau makin banyak yang masuk, perusahaan baru yang masuk, ya udah equilibrium pasarnya bakalan gimana? Kita gambar dulu equilibrium awalnya ya. Harga kuantitas di dalam pasar, harganya segini ya. Ketika banyak perusahaan yang masuk, maka supply-nya bakalan bergeser ke kanan. Ya enggak? Kan makin banyak tuh produsen yang berproduksi. Jadi supply-nya geser ke kanan. Jadi gimana? Harga yang tadinya P1 di sini kuantitasnya di Q1 ganti jadi harganya di P2, kuantitasnya di Q2. Jadi itu adalah efeknya di market equilibrium. Ini adalah market equilibrium. Nah, buat yang C ini, oke ya, what is the lowest price? Ya, what is the lowest price at which each firm would sell its output in the long run? Berapa sih dalam jangka panjang harga terendah yang mau produsen jual tuh di jangka panjangnya? Ya, di jangka panjang perusahaan mau jual di berapa sih supaya apa ya, harga yang paling rendah lah gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus balik lagi nih, in the long run harga terendah yang mau diambil sama perusahaan tuh yang kayak gimana gitu. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin perusahaan di pasar persaingan sempurna gitu ya, perusahaan itu kalau kita ngomongin tadi ada yang namanya shutdown point di sini, gue ambil ya gambarnya di sini, gue masukin di sini nih. Perusahaan itu sebenarnya masih mau loh berproduksi walaupun dia merugi. Misalnya di mana nih? Saat harga udah di bawah AC, berarti saat harganya udah di sini, dia kan udah rugi nih. Ini AC-nya, ini harganya. Itu dia udah rugi, tapi dia masih aja nih mau berproduksi. Seenggaknya apa? Seenggaknya saat harganya itu sampai AVC, makanya disebut shutdown point. Di bawah ini dia udah nggak mau produksi lagi. Ya udah nggak mau produksi lagi. Berarti harga terendah in the long run-nya kayak gimana? Ya berarti saat harganya sama dengan AVC. Ya, saat harga sama dengan AVC. Harganya berapa tadi? 5. AVC-nya berapa? Nah, kamu lihat di sini nih. Kalau kita belah komponen si cost-nya, ya, cost itu sama dengan 722 tambah Q kuadrat min 100. Di sini 722 itu kan fix ya. Jadi dia sama sekali nggak terpengaruh oleh besarnya Q. 722 ini kita sebut sebagai fixed cost, sedangkan yang ini kita sebut sebagai variable cost. Nah, average variable cost itu kan VC bagi Q. Ya kan? Berarti 5 sama dengan Q kuadrat per 100 bagi Q. Berarti 5 sama dengan Q per 100. Ya enggak? Q sama dengan 500. Iya sih. Gitu. Bener nggak nih? Harusnya sih bener ya. Per 200 ya? Sorry, per 200. Oke, berarti kalau gitu, Q-nya adalah 1000. Tapi sebenarnya P sama dengan AVC.
Oke. Harusnya sementara jawaban yang C ini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang gue kurang benar, gue ralat. Oke, ada yang mau ditanyain nggak guys? Oke, ada yang tanya kah? Aman, Kak. Aman, oke. Ini nomor 10 ya. Nah, sekarang nomor 11 ini sebenarnya jauh lebih simpel ya daripada nomor 10. Kita coba baca. Suppose that a competitive firm has a total cost function. Ini total cost functionnya, ini marginal cost functionnya. If the market price is 115 per unit, find the level of output produced by the firm. Find the level of profit and the level of producer surplus. Oke, nah gimana nih cara ngerjainnya? Kalian cari aja, kalian tulis dulu apa yang diketahui. Pertama yang diketahui itu kan fungsi cost-nya, cost untuk firms-nya ya, 450 tambah 150 Q tambah 2 Q kuadrat. Fungsi marginal cost-nya 15 ya, 15 tambah 4 Q. Harganya 115. Ya. Nah, padahal kita tahu apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah harga yang kita tahu adalah kalau misalnya yang ditanyakan berapa sih yang harus diproduksi. Berapa yang harus diproduksi itu harus saat apa? Saat MR sama dengan MC biar kagak rugi, ya kan? Nah, pertama di sini kita udah tahu MC, tapi MR-nya kita belum tahu. MR-nya kita dapetnya dari mana? Dari TR. TR itu rumusnya adalah P kali Q. Ya kan? P-nya 115, Q-nya kalian tulis aja Q. Q kecil ya, sorry. Q. Ya. Berarti kalau TR-nya 115, Q, MR-nya selalu ya udah ambil depannya aja nih. 115. Jadi MR 115 sama dengan MC ya. Nah, MR sama dengan MC. MC-nya berarti 15 tambah 4 Q. Oke. 115 sama dengan 15 tambah 4 Q, berarti di sini 100 sama dengan 4 Q. Q-nya berarti sama dengan 25. Oke. Kalau Q-nya udah ketemu, Q-nya 25, kalian sekarang cari labanya kan, yang ditanyakan berapa nih profitnya. Ya, ini tadi langkah pertama, ini langkah kedua. Langkah ketiga, berapa labanya? Laba sama dengan TR kurangi TC. Kalian masukin aja rumusnya. TR-nya kan rumusnya 115 Q nih. 115 Q kurangi TC-nya rumusnya apa? Yang ini nih. 450 tambah 15 Q tambah 2 Q kuadrat. Masukin dengan Q 25. 115 kali 25 kurangi 450 tambah 15 kali 25 tambah 2 kali 25
kuadrat. Ya kan? Nanti kalian hitung-hitung, gue udah sempat ngitung, ketemunya adalah 875. Oke, ini adalah laba ya. Kemudian yang keempat kan yang ditanya adalah producer surplus. Producer surplus rumusnya adalah tadi TR kurangi variable cost. Ya, TR-nya adalah 115 Ki kurangi. Nah, kita lihat nih komponen cost-nya kita belah-belah ya. 450 karena dia fix berarti namanya fixed cost. Nah, ini yang ada Ki-nya itu selalu namanya variable cost. Nah, ini berarti kurangi 15 Ki tambah 2 Ki kuadrat. Ya, ada yang bisa dikurangin? Ada kan ya, ini bisa kita kurangin nih. Jadi nanti kita punya 100 Ki kurangi 2 Ki kuadrat. Masukin saat Ki-nya 25. Kurangi 2 kali 25. Oke, ini berapa nih? 2.500 kurangi 2 kali 625 ya. Berapa sih? TR-nya, ya benar kan? Benar nih. Berarti berapa tuh? Ya udahlah ya, nanti coba kalian hitung ya. Ini berapa, nanti sama dengan berapa. Gitu. Ada yang mau ditanyain so far? Kak mau nanya, itu total cost function-nya berarti emang selalu gitu ya kalau misalnya nggak ada variable Q-nya itu fixed cost? Iya benar, kalau nggak ada key-nya sama sekali dia fix. Oh oke. Thank you Kak. Ya, karena pengertian fix itu kan, enggak, pengertian variable cost ya, gue balik. Variable cost itu adalah segala fungsi biaya yang dia ada key-nya. Berarti kan yang nggak ada key-nya itu fix. Oke, next ya, kita lanjutin nih ke soal terakhir. Semoga kalian tidak capek ya guys. Oke, ini tentang sama lah ya, competitive supply, cost of production, profit maximization, dan competitive supply. Oke, kita bahas dari yang A dulu. A firm produces a product in a competitive industry and has a total cost function. Jadi gue taruh di sini ya, total cost function-nya 60 tambah 5 Q tambah Q kuadrat. Di mana Q itu adalah output yang diproduksi untuk firmnya ya. Ingat, Q kecil berarti untuk firm. Ya, at a given price market 25. Terus dia ngejualnya, diketahui nih, dia ngejualnya itu 4. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih 4 ini memaksimumkan profitnya si firm ini? Gitu. Nah, kita disuruh cari tahu tuh buat yang A. Nah, dari yang A, pertama dari rumus total cost dulu nih. Dari rumus total cost yang seperti itu, kita bisa loh mencari marginal cost ya kan? Marginal cost itu kan turunan pertamanya TC. Berarti DTC per DQ. Ya kan? Sama dengan berarti berapa nih? 5 tambah 2Q. Gitu kan ya? 5 tambah 2Q itu marginal cost. Oke. Nah, gini.
Di sini produsen itu produksinya 4. Tapi 4 ini bukan yang memaksimumkan produksi. Jadi kita coret dulu aja tuh. Coret dari yang diketahuin, abaikan dulu. Dari kita diketahui harganya sama dengan 25, kita tahu nih, TR itu kan P kali Q. Kali ini emang dia produksinya 4 nih, ya. Berarti TR kita 100. Tapi nanti ketika kita produksinya nggak tahu berapa, maka fungsi TR kita bakalan jadi 25, yaitu P-nya ya, dikali Q. Oke, nah kita udah tahu nih rumus TR-nya 25 Q. Berarti kita bisa cari MR-nya. MR sama dengan TR aksen atau DTR per DQ. Maka rumusnya berarti sama dengan 25. Ingat, memaksimumkan profit itu selalu saat MR sama dengan MC. MR-nya 25, MC-nya adalah 5 plus 2 Q. 2 Q berarti sama dengan 25 kurangi 5. 20, ya kan? Q-nya berarti sama dengan 10. Jadi kesimpulannya kalau produksinya 4, ya kalau Q-nya 4, memaksimumkan enggak? Ya enggak, itu kan jawabannya. Enggak memaksimumkan. Berarti harus ditambah lagi jadi 6. Ya. Yang ditanya, terus ada lagi nih. What quantity of output should the firm produce in the long run? Other things being equal. Ya udah, berarti kudu produksi 10 gitu. Explain your answer mathematically. Ya udah, ini udah menjawab. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak? Aman. Oke ya. Oke. Kemudian kita jawab yang B ya. In the short run, firm chooses its output so that marginal cost is equal to price. Oke, kita tulis dulu nih ya. Kalau gue selalu ada soal tuh tulis dulu sih. As long as the firm covers its average variable cost. Jadi perusahaan itu kalau dalam jangka pendek ya dia bakalan produksi saat harga sama dengan MC selama harganya itu masih seenggaknya bisa menutupin average variable cost-nya. Oke, nah the short run supply curve is given by a portion of the MC curve. Kalau kita ambil kurva yang ini ya, sini, gue ambil di sini ya. Nah, perusahaan itu bakalan produksi di mana? Dia itu bakalan produksi di atas AVC ya. Jadi supply curve-nya itu nanti yang ini guys. Ya, jadi supply curve buat di pasar persaingan sempurna ini yang warna oranye ini nih. Jadi supply-nya itu juga sama dengan marginal cost-nya. Cuma mulainya dari titik terendahnya AVC. Kenapa dari titik terendahnya AVC? Karena kalau dia di bawahnya AVC, ya perusahaan nggak bakalan produksi, nggak bakalan mensupply. Gitu ya. Oke. Explain the both statement graphically and clearly show the short run. Oke, ini namanya adalah short run AS-nya. Short run average, short run supply curve, short run supply curve. Oke, terus jawaban yang C. Yang C ya. Do you agree that since in the long run a firm operating in a perfectly competitive market will earn zero profit, it is better for the firm to shut down, explain using graphs. Nah, grafnya masih pakai yang sama. Tapi kalau kita ngomongin in the long run, ingat in the long run itu keputusannya selalu entry atau exit. Ini keputusan in the long run ya. Kalau short run gimana keputusannya, Kak? Kalau short run keputusannya itu adalah continue atau rehat berproduksi. Apa sih discontinue gitu ya? Discontinue. Gue kasih tahu, kalau entry itu saat harga lebih besar daripada AC. Kalau exit saat harga kurang dari AC, sorry. Kalau continue itu saat harga lebih dari AVC. Kalau discontinue saat harga kurang dari AVC.
Nah, Kak, ini kalau harga sama dengan VC gimana? Ini namanya shutdown point. Di shutdown point, perusahaan bingung. Dia benar-benar nggak ada bedanya nih, mau continue kayak, mau discontinue kayak, benar-benar sama sekali nggak ada bedanya. Gitu. Oke? Nah, tapi yang ditanya adalah, kalau misalnya in the long run, ternyata zero economic profit, ternyata kondisinya P sama dengan AC. Kesimpulannya gimana buat perusahaan? Shutdown nggak? Ya jawabannya enggak, karena shutdown itu, ya shutdown atau discontinue di sini, yang artinya shutdown, sorry ya, gue lupa ngejelasin. Shutdown itu cuma berlaku untuk in the short run. So, sangat nggak mungkin kalau in the long run itu perusahaan bakalan shutdown. Kalau in the long run, ya exit. Gitu. Ya. Nah, exitnya, ya exit pun kalau harganya kurang dari AC. Nah, sekarang kan dia apa nih? Zero profit. Kalau zero profit apa? P sama dengan AC. Dia nggak masuk kategori buat exit juga. Jadi bukan shutdown dan bukan exit juga. Jadi dia tetap di dalam pasar, stay gitu. Oke? Buat itu sampai sini doang sih buat cost, profit sama kompetitif. Ada yang mau ditanyain? Kalau penjelasan pakai grafiknya gimana? Penjelasan secara grafiknya, kamu ambil di sini nih. Kalau misalnya perusahaan masih di sini, masih P sama dengan AC, berarti dia titiknya di sini nih. Pakai grafik yang sama ya. Kalau P sama dengan AC, ya dia bakalan tetap stay still di dalam pasar. Kenapa? Karena seenggaknya walaupun dia harga sama dengan AC, walaupun dia zero economic profit, dia masih sanggup buat menutup average variable cost-nya. Jadi dia tetap stay di dalam pasar. Gitu. Dan dia nggak shutdown. Karena kalau mau shutdown, dia posisinya harus di bawahnya AVC. Ini di bawahnya AVC, ini AVC ke bawah, ini shutdown. Berarti kalau zero economic profit itu selalu P sama dengan AC, Kak? Ya, gitu. Karena zero economic profit kan tadi laba sama dengan 0 kan. Laba itu TR min TC sama dengan 0. Berarti TR sama dengan TC. Padahal TR tadi apa? P kali Q. AC sama dengan apa? AC kali Q. Q-nya coret ya. P sama dengan AC. Gitu. Thank you, Kak. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kak, aku masih agak bingung yang 3B, boleh diulang dikit nggak? Oke, wait. Okay, in the short run, firm chooses its output so that marginal cost is equal to price. Kalau kita ngomongin nih, gue ambil ini baru aja ya, slide baru. Gue gedein di sini nih. Perusahaan itu dalam jangka pendek, dia itu selalu berproduksi saat P sama dengan MC. Kenapa bisa bilang gitu? Misalnya P-nya di sini ya, ya berarti P sama dengan MC-nya kan di yang oranye ini kan. Dia produksinya saat 8 di sini. Kalau harganya di sini gimana? Jadi P sama dengan MC juga. Kenapa? Karena kurva MR kita kan udah di sini kan. Ini kurva MR, AR, P. Sedangkan perusahaan itu berproduksi saat MR sama dengan MC. MR kita ganti di sini, MC kita jadi di sini. Oke? Kesimpulannya apa? Ya P sama dengan MC lagi. P-nya di sini, MC-nya juga di sini, ya kan? Jadi kesimpulannya in the short run benar nih, perusahaan berproduksi saat P sama dengan MC. Terus apa lagi kata-kata selanjutnya? Oke, gue ini aja ya pertanyaannya di sini. Oke. Nah, as long as selama harganya itu masih di atas average variable cost. Jadi selama harganya masih di atas average variable cost, dia masih berproduksi. Jadi pun nanti semisal harganya turun lagi nih ya. Semisal harganya ini turun lagi ke sini, dia masih tetap produksi. Selama harganya masih di sini, ini batas minimum harga ya. Kalau harganya udah di bawah sini, ya dia udah nggak mau lagi. Karena ngapain produksi di bawah AVC?
Kalau misalnya kamu kurang ngerti, aku ilustrasin misalnya angkot ya. Ketika kamu jadi supir angkot, ya, maka fixed cost kamu itu apa sih? Fixed cost kamu kan beli angkotnya gitu ya. Fixed cost kamu angkotnya tuh, beli angkotnya waktu awal-awal. Variable cost kamu apa? Ya bensin gitu kan. Tergantung nih berapa putaran gitu kan. Berapa putaran kamu muterin angkot kamu. Nah, kamu bakalan apa nih? Kamu bakalan narik ya. Misalnya di suatu hari kamu bingung nih, narik nggak ya? Narik nggak ya? Worth it nggak nih buat gue untuk narik? Keputusanmu apa? Ya at least nih, kalau lo narik, kan lo nanti bakalan dapat total revenue dari orang yang naik angkot. At least total revenue lo ini cukup buat beli bensin. Atau total revenue lo ini nanti sama dengan variable cost-nya. Kalau gue bagi kedua ruas dengan Q, ya di sini TR bagi Q, di sini VC bagi Q, gue bakalan dapat TR bagi Q itu harga, ya kan, sama dengan AVC. Jadi at least lo mau berproduksi dalam jangka pendek, syaratnya itu P sama dengan AVC. Kalau misalnya total revenue lo nggak nutup, lebih kecil daripada harga bensin, ya udah ngapain berproduksi gitu loh. Mendingan lo tidur aja deh hari itu daripada lo rugi, malah justru nombokin gitu ya, apa sih? Justru malah lo bayar bensinnya gitu. Begitu. Oke, thank you Kak. Ya, jadi keputusannya adalah ya perusahaan bakalan tetap produksi walaupun merugi selama harganya masih di atas average variable cost. Ya kan? Berarti di mana nih titik dia berproduksinya? Ya di sini nih, di atas variable cost sepanjang marginal cost-nya. Makanya disebut juga kurva supply. Jadi, kalau harganya di sini, kuantitasnya berapa? Ya udah MR sama dengan MC-nya kan berarti di sini. Kalau harganya di sini nih. Kuantitasnya di sini. Kalau harganya 60, ya udah berarti supply-nya output-nya 9. Begitu. Oke. Itu penjelasan super singkat dan super pakai bahasa manusia ya. Kalau di buku kan mungkin bahasanya bukan bahasa manusia. Ya bahasa manusia sih, tapi mungkin kalian needs a longer time buat mengerti. Oke? Ada yang mau ditanyain lagi? Aman nggak? Aman, oke. Gue stop share. Udah selesai sih sebenarnya. Oke, gue stop recording ya.